Indonesia has officially launched its first nationwide free meal program today. Mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis. This week, Indonesia launches its multi-billion-dollar program to provide free daily meals. The pilot program is part of incoming President Prabowo Subianto's pledge to tackle child malnutrition during his campaign. Makan siang gratis merupakan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang resmi mulai dilaksanakan per Januari 2025. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya jutaan anak sekolah di Indonesia bisa dapat makanan siang gratis tapi sekolahnya sendiri belum punya dapur atau kantin yang sangat layak? Ini masalah besar yang jarang untuk dibahas dan kita bakalan bongkar solusinya di video kali ini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, apa itu program makan siang gratis? Mari kita sedikit flashback dan mengetahui secara detail apa itu makan siang gratis terlebih dahulu. Jadi, program makan bergizi gratis adalah sebuah inisiatif baru yang diluncurkan oleh pemerintah pada Januari 2025. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini tuh dirancang untuk membantu mengatasi masalah stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pada tahap awal, program ini menargetkan sekitar 3 juta penerima manfaat mulai dari siswa tingkat PAUD hingga SMA, serta balita dan ibu hamil. Pemerintah berencana memperluas cakupan program ini hingga 17 juta penerima pada akhir tahun 2025. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Namun, menjalankan program sebesar ini tentu tidak mudah ya. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah masalah logistik. Mengirim makanan bergizi ke jutaan penerima manfaat di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah terpencil, membutuhkan sistem distribusi yang sangat efisien. Sayangnya, kondisi geografis Indonesia yang beragam serta infrastruktur transportasi yang belum merata di seluruh negeri menjadi hambatan besar. Kedua, kualitas makanan juga menjadi perhatian utama. Dengan anggaran sekitar 10.000 per porsi, pemerintah harus memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi harian. Tantangan ketiga adalah infrastruktur sekolah. Banyak sekolah di Indonesia, khususnya di daerah pelosok, belum memiliki fasilitas yang memadai seperti dapur atau kantin untuk mendukung penyediaan makanan bergizi. Padahal, keberadaan fasilitas ini itu sangat penting agar makanan bisa disiapkan dengan standar kebersihan dan juga keamanan yang baik. Namun, untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, ada satu elemen kunci yang tidak boleh diabaikan, yaitu infrastruktur sekolah. Bagaimana peran infrastruktur seperti dapur, kantin, dan juga fasilitas pendukung lainnya dalam mendukung program makan siang gratis? Mari kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 2, peran infrastruktur sekolah dalam program makan siang gratis. Untuk memastikan keberhasilan program makan siang gratis, infrastruktur sekolah seperti dapur, kantin, dan juga ruang makan memiliki peran yang sangat penting. Dapur sekolah yang memadai memungkinkan makanan bergizi dapat disiapkan dengan aman dan efisien. Tanpa fasilitas ini, penyediaan makan sehat gratis secara rutin untuk siswa menjadi tantangan yang sangat besar. Kantin dan ruang makan juga diperlukan agar siswa dapat menikmati makanan mereka dalam lingkungan yang bersih, nyaman, dan mendukung kebersamaan. Ada beberapa standar yang perlu dipenuhi oleh dapur sekolah agar program ini itu dapat berjalan dengan baik. Pertama yaitu ventilasi yang memadai merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga sirkulasi udara sehingga dapur tetap segar dan tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi pekerja yang menyiapkan makanan. Kedua adalah sistem air yang bersih. Hal ini sangat diperlukan untuk mencuci bahan makanan dan juga peralatan masak. Air bersih juga memastikan bahwa makanan yang disajikan terjamin kebersihannya. Yang ketiga adalah keamanan. Peralatan masak harus ditempatkan dengan rapi dan juga aman,
sehingga tidak membahayakan para pekerja maupun siswa. Namun, bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur sekolah di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup untuk mendukung program makan siang gratis? Mari kita bahas tantangan dan realitasnya di chapter selanjutnya. Chapter 3, peran infrastruktur sekolah dalam program makan siang gratis. Sekolah adalah tempat penting bagi anak-anak kita dan juga generasi penerus bangsa untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan mereka. Namun di Indonesia, banyak sekali sekolah yang masih menghadapi masalah serius terkait fasilitas. Di daerah perkotaan, beberapa sekolah mungkin sudah memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, toilet bersih, dan juga kantin. Sayangnya situasi berbeda di banyak daerah terpencil. Di wilayah seperti pedesaan, pegunungan, atau bahkan pulau-pulau kecil di Indonesia, sekolahnya seringkali tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai, apalagi dapur atau kantin untuk mendukung program makan siang gratis. Menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan, sekitar 30% sekolah di Indonesia memerlukan perbaikan atau renovasi. Ini termasuk sekolah-sekolah yang atapnya bocor, dindingnya retak, atau bahkan tidak memiliki ruang kelas yang cukup. Masalah ini semakin parah di daerah yang tertinggal, terdepan, dan juga terluar, atau biasa kita sebut dengan 3T, di mana akses ke sekolah saja sudah menjadi tantangan. Anak-anak di daerah ini seringkali harus berjalan jauh atau menggunakan perahu untuk mencapai sekolah mereka. Dan ketika sampai di sekolah, mereka sering menemukan fasilitas yang tidak layak. Salah satu hambatan utama dalam mendukung program makan siang gratis adalah ketiadaan dapur dan kantin di banyak sekolah. Dapur yang sangat memadai penting rasanya untuk memastikan makanan disiapkan dengan higienis dan juga aman. Sementara itu, kantin atau ruang makan diperlukan agar siswa bisa makan dengan nyaman, agar tidak jadi satu di ruang belajar mereka. Namun banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas ini. Sebagai contoh, ada juga sekolah yang terpaksa menggunakan ruang kelas sebagai tempat makan, atau bahkan menyuruh siswa makan di luar ruangan tanpa perlindungan dari panas atau hujan. Lalu, bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk membangun fasilitas sekolah yang memadai seperti dapur dan juga kantin, terutama di daerah terpencil? Mari kita bahas langkah-langkah konstruksi yang dapat menjadi jawaban di chapter selanjutnya. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu solusi konstruksi untuk fasilitas sekolah. Untuk memastikan program makan siang gratis ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi pemerintah, pembangunan fasilitas seperti dapur, kantin, dan juga ruang makan menjadi sangat penting. Disinilah kita sebagai sektor konstruksi memainkan peran yang besar. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan material yang tepat, fasilitas ini dapat dibangun dengan efisien dan juga tahan lama, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Material yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Salah satu material yang cocok adalah baja ringan. Material ini tidak hanya kuat, tapi juga lebih mudah diangkut dan juga dipasang jika kita bandingkan dengan material tradisional seperti kayu. Selain itu, baja ringan juga tahan terhadap cuaca yang ekstrim seperti hujan deras atau panas terik yang sering menjadi tantangan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain baja ringan, rangka holo juga bisa menjadi pilihan populer. Rangka besi holo ini dikenal ringan, kuat, dan juga tahan karat, sehingga cocok untuk membangun struktur dapur dan juga kantin yang fungsional dan pastinya tetap estetik. Untuk bagian interior seperti kerangka atap atau partisi, besi holo bisa juga untuk digunakan. Keunggulannya adalah fleksibilitas dalam desain dan juga ketahanan yang baik, sehingga fasilitas sekolah dapat bertahan lama tanpa memerlukan banyak biaya perawatan. Jika infrastruktur sekolah yang memadai adalah kunci keberhasilan, bagaimana negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan membangun fasilitas pendidikan mereka? Mari kita pelajari contoh-contoh inspiratif negara-negara maju di Asia pada chapter selanjutnya. Chapter 5, contoh negara dengan infrastruktur pendidikan yang mendukung. Jika berbicara tentang negara dengan infrastruktur pendidikan yang mendukung program makan siang gratis mereka, Jepang adalah salah satu contoh terbaik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di Jepang, hampir semua sekolah memiliki dapur yang dirancang khusus untuk menyiapkan makanan bagi siswa.
Dapur sekolah di sana tidak hanya memenuhi standar kebersihan yang ketat, tapi juga dilengkapi dengan peralatan modern yang mempermudah proses memasak dalam jumlah besar. Misalnya, mereka menggunakan mesin cuci berkapasitas besar untuk mencuci sayuran, serta alat memasak uap yang dapat digunakan untuk membuat makanan sehat dalam waktu singkat. Selain dapur, sekolah-sekolah di Jepang juga memiliki ruang makan yang nyaman dan juga higienis. Anak-anak diajarkan untuk makan bersama sebagai bagian dari pendidikan mereka, yang tidak hanya menciptakan kebiasaan makan sehat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Bahkan, guru dan siswa sering makan bersama juga untuk menunjukkan pentingnya kesetaraan dan kebersamaan di sekolah. Keberhasilan program makan siang di Jepang tidak terlepas dari peran infrastruktur pendidikan yang mendukung. Dengan fasilitas seperti dapur terstandar dan juga ruang makan yang memadai, makanan sehat bisa disiapkan dengan aman dan juga efisien. Lalu, disajikan kepada siswa secara tepat waktu. Hal ini bisa menjadi contoh bagaimana infrastruktur yang baik dapat langsung berdampak pada kesehatan dan juga pendidikan anak-anak. Selain Jepang, Korea Selatan juga memiliki sistem yang serupa. Di sana, setiap sekolah wajib memiliki dapur untuk mendukung program makan siang siswa. Dapur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dengan menu yang seimbang antara nasi, protein, sayuran, dan juga buah. Semua bahan makanan juga diambil dari sumber lokal untuk memastikan kesegaran dan juga kualitas. Pengalaman negara-negara maju ini menunjukkan bahwa keberhasilan program makan siang gratis tidak hanya bergantung pada makanan itu sendiri ya, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung. Dengan belajar dari contoh Jepang dan juga Korea Selatan, Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik, sehingga program makan siang gratis di sini juga bisa mencapai hasil yang maksimal. Infrastruktur yang baik adalah fondasi utama keberhasilan program makan siang gratis. Tanpa dapur yang memadai, kantin yang bersih, dan juga ruang makan yang nyaman, sulit untuk memastikan bahwa makanan bergizi dapat disajikan kepada siswa dengan aman dan juga efisien. Beberapa contoh dari negara seperti Jepang dan juga Korea Selatan telah membuktikan bahwa investasi pada infrastruktur pendidikan yang tepat dapat membawa dampak yang besar pada kesehatan dan pendidikan generasi muda. Konstruksi berkualitas juga adalah kunci untuk menciptakan fasilitas sekolah yang mendukung. Dengan material terbaik seperti baja ringan, besi holo, pembangunan fasilitas sekolah bisa lebih cepat, efisien, dan juga tahan lama. Kalian bisa menghubungi kami untuk mendukung proyek Anda dan juga bersama-sama membangun masa depan generasi muda Indonesia. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya terkait konstruksi di Indonesia maupun di dunia. Jika kalian ingin mengetahui tentang Outlook konstruksi Indonesia di tahun ini, kalian bisa langsung download secara gratis di description box ya. Kalau gitu, see you in the next video dan salam perkasa.